Laba per saham atau earning per share atau EPS di investasi. Satu, apa itu laba per saham atau earning per share atau EPS? Laba per saham atau earning per share atau EPS adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur laba bersih perusahaan per saham biasa yang beredar. Dua, bagaimana cara menghitung laba per share atau earning per share atau EPS? EPS dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan jumlah saham biasa yang beredar. Tiga, bagaimana rumus untuk menghitung laba per saham atau earning per share atau EPS? Berikut adalah rumusnya. Empat, apa yang dimaksud dengan laba bersih? Laba bersih adalah total pendapatan perusahaan setelah dikurangi semua biaya dan pajak. Lima, apa yang dimaksud dengan dividen preferen? Dividen preferen adalah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham preferen yang harus dibayar sebelum dividen dibayarkan kepada pemegang saham biasa. 6. Apa yang dimaksud dengan jumlah saham biasa yang beredar? Jumlah saham biasa yang beredar adalah jumlah saham biasa yang dimiliki oleh investor publik. 7. Apa arti dari laba per saham atau earning per share atau EPS yang tinggi? Semakin tinggi EPS, semakin besar juga laba yang dihasilkan perusahaan per saham biasa. Ini berarti bahwa perusahaan lebih menguntungkan dan dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi pemegang saham. 8. Apa saja faktor yang mempengaruhi laba per share atau earning per share atau EPS? Pendapatan, beban, tarif pajak, pembelian kembali saham, dan pembagian saham. 9. Bagaimana hubungan antara laba per saham atau earning per share atau EPS dengan pendapatan? Pendapatan perusahaan adalah total jumlah uang yang diperoleh dari penjualan produk atau jasanya. Pendapatan yang lebih tinggi akan menghasilkan EPS yang lebih tinggi asalkan faktor lainnya tetap konstan. 10. Bagaimana hubungan antara laba per share atau laba per saham atau earning per share atau EPS dengan beban? Beban perusahaan adalah biaya yang dikeluarkannya untuk menghasilkan pendapatan. Beban yang lebih tinggi akan menghasilkan EPS yang lebih rendah asalkan faktor lainnya tetap. 11. Bagaimana hubungan antara laba per saham atau earning per share atau EPS dengan tarif pajak? Tarif pajak perusahaan adalah persentase dari pendapatannya yang dibayarkan dalam bentuk pajak. Tarif pajak yang lebih tinggi akan menghasilkan EPS yang lebih rendah asalkan faktor lain tetap konstan. 12. Bagaimana hubungan antara laba per saham atau earning per share atau EPS dengan pembelian kembali saham? Ketika perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri, jumlah saham yang beredar berkurang. Ini dapat menghasilkan EPS yang lebih tinggi karena laba bersih perusahaan sekarang dibagi dengan jumlah saham yang lebih kecil. 13. Bagaimana hubungan antara laba per saham atau earning per share atau EPS dengan pembagian saham? Ketika perusahaan membagi sahamnya, jumlah saham yang beredar meningkat tanpa mempengaruhi total ekuitas perusahaan. Ini dapat menghasilkan EPS yang lebih rendah karena laba bersih perusahaan sekarang dibagi menjadi jumlah saham yang lebih besar.